Oke, selamat malam. Pada video kali ini kita ditugaskan untuk melakukan verifikasi atau mengetahui dari sebuah switch apakah masih dalam default switch configuration-nya atau bisa dibilang masih dalam bawaan pabriknya ketika kita membeli sebuah switch. Dan yang kedua, kita akan melakukan konfigurasi awal pada sebuah switch-nya. Dan yang ketiga, kita akan melakukan konfigurasi MOTD atau banner pada sebuah switch. Lalu yang keempat, kita akan melakukan save atau menyimpan pada memori switch tersebut atau pada NVRAM-nya. Langsung saja, di sini terdapat sebuah topologi jaringan dengan dua komputer dan dua switch yang saling terhubung dan terkoneksi. Untuk konfigurasi pertama, kita akan memilih switch nomor 1 ini. Untuk pertama yang kita lakukan adalah melakukan double klik pada switch nomor 1, lalu masuk ke dalam command line-nya atau pada tab CLI-nya. Nah, yang pertama-tama kita di sini tekan enter saja untuk masuk ke dalam konsol pada switch-nya. Lalu tugas kita di sini memverifikasi apakah switch ini masih dalam bawaan pabriknya atau belum pernah dilakukannya setting pada switch ini dengan cara masuk ke dalam execute mode atau privilege mode dengan command enable. Nah, di sini sudah terjadi perubahan. Yang tadinya tandanya itu kalau konsol itu dengan tanda lebih besar sudah masuk ke dalam privilege mode dengan tanda pagar. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara mengetahui switch ini masih dalam bawaan pabriknya atau belum tersetting konfigurasinya. Itu dengan cara memberikan komen show running config. Nah, di sini switch ini komen tersebut akan menjelaskan atau memberitahu berapa fast ethernet atau berapa port fast ethernet yang tersedia pada switch ini, yaitu 24, dan berapa giga ethernet yang tersedia, yaitu 2. Dan di sini juga ada line VTI-nya dengan range 0 sampai 15. Oke, kita enter terus saja sampai di end, lalu kembali lagi pada execute mode atau privilege mode. Selanjutnya kita juga ingin mengetahui apakah sudah ada yang namanya saving file pada memory switch tersebut dengan cara show startup config. Oke, di sini muncul startup strip config is not present. Itu membuktikan kalau switch ini atau switch nomor 1 ini belum ada save pada memori RAM-nya. Oke, lanjut. Di sini kita juga dapat memberikan nama pada switch nomor 1 ini. Contoh di sini kita akan memberikan nama S1 pada hostname atau nama switch ini. Itu dengan cara kita masuk ke dalam privilege mode atau privilege mode, lalu memberikan command configure terminal. Nah, di sini sudah masuk ke dalam privilege mode untuk melakukan config, lalu kita memberikan command hostname dan nama switch tersebut atau nama hostname tersebut. Kita enter saja. Nah, di sini sudah berubah, yang tadinya itu switch di sini sudah berubah. Lalu kita exitkan saja, kita enter. Nah, di sini sudah berubah, yang tadinya switch dengan tanda pagar sudah berubah namanya menjadi S1. Oke, selanjutnya kita juga perlu untuk memberikan sebuah password untuk masuk ke dalam konsol pada switch ini. Itu untuk memberikan security
agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam konsol pada switch ini. Itu dengan cara memberikan komen kembali ke configure terminal. Dengan kalau sudah masuk bisa memberikan komen line console 0. Itu untuk masuk ke komen line-nya. Lalu di sini kita akan memberikan komen password let me in. Nah, ini passwordnya bisa terserah pada teman-teman semua. Di sini akan saya contohkan untuk memberikan let me in untuk passwordnya. Dan lalu kita juga perlu yang namanya untuk memberikan sebuah page login untuk login nanti di comment line-nya dengan comment login. Lalu kita bisa exit. Kita juga exit pada privilege mode config-nya. Lalu kita juga bisa exit pada privilege mode-nya untuk masuk ke dalam comment line-nya. Di sini untuk mengetahui apakah password itu sudah tersedia atau tidak, kita bisa langsung ketik enter saja. Nah, di sini sudah tersetting page login untuk memberikan password yang tadi sudah kita setting di atas. Di sini kita bisa masukkan let me in. Nah, di sini sudah masuk ke dalam konsol. Lalu kita juga harus melakukan atau memberikan sebuah password pada comment line-nya atau untuk memasuki privilege mode-nya dengan cara kita tetap masuk ke dalam privilege mode dengan comment enable. Di sini sudah masuk ke privilege mode. Lalu kita bisa berikan komen configure terminal, lalu enable password yang kita contohkan adalah gabungan angka, tanda, spesial karakter dan angka. Di sini coba kita masukkan C1 $, C0. Lalu kita exit. Setelah melakukan konfigurasi password untuk masuk ke dalam privilege mode, sini kita enter saja, lalu kita kembalikan lagi ke dalam konsol. Oke, di sini kita enter. Nah, ini kita masukkan let me in, yaitu password pertama untuk masuk konsol. Lalu kita masuk ke dalam privilege mode dengan comment enable. Di sini kita sudah dimintakan password. Apakah password yang tadi kita isi yang kita sudah konfigur sudah berjalan dengan baik? Ya, di sini C1 $, C0 untuk password masuk ke dalam privilege mode-nya. Nah, oke. Bisa kita lanjut. Nah, setelah semuanya yaitu untuk konsol sudah setelah yang kita lakukan konfigurasi tadi, yaitu konfigurasi untuk masuk ke dalam konsol dari sebuah switch itu, dan konfigurasi password untuk memasuki privilege mode-nya, kita bisa melihat sudah settingan apa yang sudah kita masukkan tadi, atau settingan konfigurasi apa yang sudah kita masukkan pada switch nomor 1 ini. Itu dengan comment show running config. Nah,
password untuk masuk ke dalam konsolnya yaitu let me in, dan password untuk masuk ke dalam privilege mode itu yaitu C1 $C0, lalu settingan hostname yang sudah kita masukkan adalah S1. Lalu kita juga perlu melakukan penambahan password untuk memasuki ke dalam execute mode agar bisa menjadi lebih aman dengan cara config terminal atau bisa kita singkat dengan config T. Lalu di sini kita masukkan enable secret dan password yang ingin kita rubah, atau bisa kita contohkan di sini it's a secret. Oke, lalu kita bisa exit. Di sini masih masuk ke dalam execute mode atau privilege mode, kita exitkan kembali untuk masuk ke dalam konsolnya. Nah, ini kita masukkan let me in. Lalu dari sistem konsol kita masuk ke dalam privilege mode dengan enable. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk password pertama yang sudah kita setting, yaitu C1 $C0. Nah, di sini kita gagal untuk masuk ke dalam privilege mode karena sudah kita gantikan passwordnya dengan it's a secret. Kita coba it's a secret. Di sini baru kita bisa masuk ke dalam execute mode-nya. Untuk selanjutnya kita bisa melihat lagi settingan tadi yang sudah kita config pada switch nomor 1 ini, yaitu dengan cara show running config atau bisa kita singkat dengan show run. Nah, di sini dengan hostname switch nomor 1 yaitu S1 dengan enable passwordnya, enable secret passwordnya it's a secret yang sudah terenkripsi di sini. Lalu enable password C1 $C0-nya itu adalah password pertamanya. Lalu untuk berikutnya di sini juga sudah ada password untuk let me in-nya. Untuk masuk ke dalam sistem konsol dari sebuah switch ini. Oke, lalu berikutnya kita juga perlu untuk menambahkan atau mengkonfig MOTD banner-nya untuk masuk ke dalam sebuah switch, yaitu dengan cara config T atau config terminal, lalu masuk memberikan komen banner MOTD dengan string yang akan dimunculkan adalah this is a secure system, authorize access only. Lalu kita enterkan saja. Nah, di sini kita bisa exit dari config, lalu kita exit dari privilege mode. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke dalam konsol. Apakah banner ini sudah muncul atau belum? Nah, di sini bannernya yang tadi kita sudah konfigurasikan sudah muncul untuk masuk ke dalam konsol dari sebuah switchnya. Nah, lalu kenapa sih di sini banner MOTD ini harus kita berikan atau kita konfigurasikan? Itu untuk menandakan kalau switch ini jika ada orang yang ingin masuk ke dalam sistem konsolnya, itu adalah sistem yang tidak boleh asal sembarangan orang untuk masuk ke dalam konsol switch tersebut. Itu fungsinya.
Lalu di sini kita bisa masukkan aja passwordnya untuk masuk ke dalam konsol. Oke, selanjutnya kita juga bisa ketika oh iya, ada yang ketinggalan. Di sini ada yang namanya untuk melakukan enkripsi untuk password-password yang sudah kita konfigurasikan. Contohnya ini untuk masuk enable. Lalu it's secret. Nah, di sini kan sebentar. Nah, di sini kan password is enable secretnya atau password kedua yang sudah kita konfigurasi tadi itu sudah terenkripsi. Tetapi untuk password enable yang pertama untuk masuk ke config mode atau execute mode atau bisa disebut dengan privilege mode ini masih tidak terenkripsi, jadi orang lain bisa melihat dengan jelas. Dan untuk masuk ke dalam sistem konsolnya ini juga belum terenkripsi, jadi kita harus melakukan enkripsi untuk mendapatkan security atau pengamanan yang lebih baik. Itu dengan cara config tag pada privilege mode atau konfigur terminal, lalu bisa kita berikan command service password strip encryption, lalu bisa kita exitkan saja. Lalu kita coba lihat apakah config tadi sudah berfungsi dengan baik atau tidak dengan cara show run. Nah, di sini untuk password secret keduanya sudah terenkripsi dan password pertama yang kita masukkan yang tadinya C1 $C0 nya sudah terenkripsi. Dan untuk masuk ke dalam sistem konsol switch-nya juga passwordnya sudah terenkripsi dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan saving pada konfigurasi tadi. Konfigurasi tadi pada switch nomor 1 ini ke dalam memori pada switch-nya atau NVRAM-nya. Itu bisa dengan cara copy running config start up config. Kita enterkan saja. Nah, di sini akan memberikan sebuah validasi apakah akan kita lakukan saving pada startup tersebut. Itu kita enterkan saja. Kalau settingan kita sudah benar, nah, di sini yang akan muncul oke. Itu berarti kita sudah melakukan save pada switch nomor 1 tersebut. Lalu apa sih ini kan kalau misalkan kita masukkan komen seperti ini atau komen copy running config startup config ini itu panjang ya, jadi kita bisa singkat, kita bisa persingkat dengan cara copy dengan memberikan komen copy start oke. Kita bisa lihat aja di sini ya, copy run start. Itu komennya adalah copy run start. Copy run start. Oke, nah itu akan memunculkan validasi yang seperti tadi dengan komen yang panjang ini, tapi kita bisa memberikan komen run start untuk mempersingkatnya. Nah, ini kita bisa enter saja. Nah, itu antar validasi.
Oke, selanjutnya kita juga harus melihat apakah sudah ter-save pada memori pada switch ini, itu dengan cara show start up config. Nah, ini sudah tersetting, yaitu password untuk masuk ke dalam privilege mode-nya. Oke. Lalu di sini juga untuk banner mode-nya, untuk masuk password untuk masuk ke dalam konsol yang sudah terenkripsi. Oke. Untuk settingan pada switch nomor 1 ini sudah selesai, jadi kita bisa langsung exit saja. Dan kita juga harus melakukan settingan pada switch nomor 2 nya dengan perbedaan settingan pada bannernya, yaitu authorized access only, unauthorized access is prohibited, and violator will be prosecuted to the full access of the law. Kita akan melakukan banner konfigurasi pada banner untuk masuk konsolnya seperti ini. Oke, ini kita bisa tutup saja, lalu kita double klik pada switch nomor 2 nya dan masuk ke dalam tab command line-nya. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke dalam privilege mode. Lalu kita coba lihat apakah dia masih dalam settingan awal atau default public atau defaultnya. Kita bisa show run. Oke, di sini hostnya masih switch, lalu port pada fast ethernetnya masih sama seperti switch nomor 1, yaitu 24 port, dan giga ethernetnya masih tetap 2, yaitu berarti settingannya switch ini switch 1 dan switch 2 ini sama. Dan line VTI-nya terdapat 0 sampai 15. Oke, untuk yang pertama kita ganti nama switch ini dengan cara memberikan perintah config t, lalu hostname S2. Nah, ini sudah diganti, lalu kita exit. Oke, untuk selanjutnya kita juga harus memberikan password untuk memasuki ke dalam command line-nya dengan cara config t, lalu line console 0, masukkan command passwordnya dengan yang sama seperti switch nomor 1, let me in. Lalu kita perlu berikan login page. Kita exit. Oke, lalu kita enter di sini. Nah, ini sudah terkonfigurasi untuk settingan awalnya untuk masuk switch command line-nya. Let me in. Enable. Oke, selanjutnya kita perlu memasukkan password untuk memasuki execute mode-nya, itu kita config t untuk masuk config terminalnya, lalu enable password C1 C0 sama seperti switch nomor 1. Lalu bisa kita exit. Oke, exit lagi. Apakah sudah tersetting? Let me in. Lalu untuk masuk ke privilege mode-nya sudah tersetting untuk passwordnya ya. Jadi kita bisa masukkan C1 $C0, masuk ke dalam execute mode. Lalu kita bisa lihat yang sudah kita settingkan tadi atau konfigurasikan tadi pada switch nomor 2 ini show run. Untuk enable untuk hostname-nya sudah diganti menjadi
S2 dan password untuk masuk ke dalam privilege mode-nya sudah dikonfigurasikan dengan C1 dolar C0. Lalu selanjutnya di sini ada untuk masuk ke dalam konsolnya. Nah, di sini kita juga perlu yang namanya mengganti atau memberikan secret password untuk masuk ke dalam command line-nya atau masuk ke dalam privilege mode, yaitu sama config T. Lalu di sini ada enable secret, it's a secret. Kita exit. Exitkan kembali untuk masuk ke dalam konsol, let me in. Lalu untuk masuk ke privilege mode, enable, masukkan coba password pertamanya C1 dolar C0. Itu sudah tidak bisa, berarti passwordnya sudah terganti. Berarti kita coba masukkan yaitu it's a secret. Oke, sudah masuk ke dalam privilege mode-nya. Untuk selanjutnya kita bisa melihat lagi apakah pada konfigurasi itu sudah ada atau belum dengan show run. Nah, di sini untuk secret passwordnya sudah ada, dan untuk password untuk pertamanya juga sudah ada, hostname-nya juga sudah ada. Bisa kita lanjutkan. Lalu di sini untuk password masuk ke dalam konsolnya juga sudah ada. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan enkripsi pada password tersebut sama seperti pada switch nomor satunya, yaitu dengan cara config T lalu service password encryption. Lalu kita exit. Lalu kita coba show run. Nah, password untuk masuk ke dalam privilege mode-nya juga sudah terenkripsi. Lalu password untuk masuk ke dalam login-nya juga sudah terisi. Login config-nya juga sudah terisi dengan password enkripsinya. Jadi orang lain tidak bisa melihat passwordnya dengan benar. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada MOTD bannernya, yaitu dengan cara config T lalu banner MOTD dengan string yang sudah disediakan, yaitu authorize access only titik unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law. Lalu kita bisa enter saja. Lalu kita bisa exit. Lalu exit kembali. Nah, banner ini akan muncul seperti ini pada home page login di console mode-nya untuk memasuki console mode-nya. Oke. Let me in. Lalu untuk masuk ke dalam privilege mode-nya, enable dengan password it's a secret. It's a secret. Waduh, terjadi banyak kesalahan ternyata. Oke.
Sepertinya terjadi sebuah kegagalan untuk masuk enable passwordnya. Ini kita coba tutup dulu. Kita akan melakukan ulang kembali. Untuk switch nomor 2. Kita akan melakukan konfigurasi yang tadi, seperti password line konsolnya. Homepage-nya kita exit. Langsung saja kita masukkan enable password untuk masuk ke dalam privilege mode-nya. Kita exit. Lalu kita akan berikan enable passwordnya, enable secretnya. It's a secret. Belum masuk dalam config ternyata. Oke, sudah, kita bisa lihat show run. Di sini sudah balik lagi dengan hostname S2, lalu enable secretnya sudah terenkripsi dan password utamanya Cisco, dan password untuk masuk ke dalam konsol lainnya itu adalah let me in. Oke, kita enkripsikan passwordnya terlebih dahulu dengan cara config T, lalu masuk service, password strip encryption. Lalu kita bisa exit dengan cara, mungkin kalau misalkan kita ketik exit di sini agak sedikit ribet, lalu kita bisa mencet di sini aja dengan short key dengan cara Ctrl Z. Lalu kita enter, dan itu sudah keluar dari sistem config-nya. Lalu kita bisa masukkan banner. Itu dengan cara config T, banner motb string sesuai dengan yang diperintahkan. Tutup dengan titik 2 untuk stringnya. Oke, kita keluar.
Lalu di sini bisa kita show run apakah sudah seperti yang tadi. Di sini secretnya sudah, hostname-nya sudah. Lalu untuk password pertama untuk masuk ke dalam privilege-nya sudah. Di sini sudah ada banner MOTD-nya. Lalu untuk password ke lainnya juga sudah. Oke, bisa kita next kan. Untuk melakukan save pada konfigurasi tadi pada memori RAM pada switch nomor 2 ini atau ke dalam NVRAM switch nomor 2 ini, yaitu dengan cara copy start copy run start. Nah, ini akan validasinya sudah muncul, lalu kita enter, kita okekan saja. Lalu kita bisa lihat di sini show start up config. Oke, dia sudah masuk ke dalam switch nomor 2 nya. Itu untuk sudah tersave pada switch nomor 2 nya. Bannernya juga sudah ada. Oke, berarti dengan sudahnya kita melakukan save pada konfigurasi switch nomor 2 ini, berakhir juga video pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai sekarang. Mohon maaf jika terjadi sebuah kesalahan tadi. Kita tutup video kali ini. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.